dan dunia damai. Oke, oke, selanjutnya saya serahkan ke Ko Hema sebagai host. Oke, bentar ya teman-teman. Ya, oke teman-teman semua. Pertama-tama saya terima kasih pada Bu Eripin yang telah memandu kita, memimpin kita untuk membacakan niat motivasi kita dengan aspirasi pembukaan. Ya, itu merupakan satu hal yang sangat penting, sangat penting ya buat kita semua dalam mengawali setiap kali latihan. Sebetulnya dalam setiap kegiatan apapun sebetulnya itu akan lebih baik gitu ya. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan tentu akan lebih baik selain untuk kemanfaatan diri kita sendiri, juga untuk kemanfaatan makhluk hidup yang lain. Oke, jadi motivasinya tuh lebih marem gitu ya, lebih nendang. Oke, teman-teman, saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semua yang hadir pada latihan malam hari ini, latihan bersama. Saya berterima kasih sekali karena kehadiran Anda. Dan bagaimana kabarnya? Semua pada dalam kondisi yang sehat? Oke, kalaupun ada yang mungkin masih ada melakukan satu proses penyembuhan atau proses penyehatan kembali, kita doakan ya, semoga mendapatkan satu kondisi yang lebih baik, mendapatkan atau bertemu dengan orang yang bisa membantu menyelesaikan persoalan kesehatannya. Oke, teman-teman, kita sebelum masuk ke topik utama, kita akan awali dengan meditasi pembuka yang akan saya pandu gitu ya. Dan untuk itu ya silakan mempersiapkan diri postur meditasinya. Tapi omong-omong ini suara saya bisa terdengar dengan baik kah, Bro? Baik sih kok. Baik Terus. ya. Oke, oke, oke. Ya. Oke, kalau begini masih oke? Masih oke. Masih oke ya. Baik, teman-teman, kita akan bermeditasi di awal ini kurang lebih 15 menit gitu ya. Kita akan bermeditasi kurang lebih 15 menit dan sebelum kita masuk ke meditasinya sangat baik buat kita kalau kita siapkan terlebih dahulu baik postur meditasi kita maupun motivasi kita. Teman-teman bisa sejenak meletakkan semua, apakah itu aktivitas, apakah itu gadget, ataupun yang lain yang tidak terkait dengan latihan kita pada malam hari ini. Berilah kesempatan, berilah izin pada diri Anda untuk berlatih bersama pada malam hari ini. Berlatih meditasi bersama pada malam hari ini. Oke, tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Bagi Anda yang terbiasa dengan mata yang terbuka, silakan. Tapi bagi Anda yang belum terbiasa atau merasa lebih nyaman dengan mata tertutup, silakan matanya ditutup dengan lembut dan perlahan. Namun bagi yang mengantuk, saya sarankan untuk matanya dibuka agar membantu mengurangi rasa ngantuknya pada saat berlatih.
Buat teman-teman yang duduk di kursi, pastikan kedua telapak kaki Anda menjejak di lantai, dibuka selebar bahu, kedua telapak tangan Anda letakkan di pangkuan lutut, dan pastikan tidak bersandar, kecuali Anda mengalami ada masalah dengan tulang punggung. Kalau sampai itu yang terjadi, maka usahakan arah bokong Anda juga itu merapat ke sandaran, sehingga ada yang menahan tulang punggung Anda. Bagi yang tidak bisa bersila ataupun duduk di kursi, jikalau Anda berbaring, it's okay. Pastikan sekalipun berbaring, tulang punggung Anda tegak lurus dan rileks. Terlebih dulu kita rilekskan otot-otot tubuh kita dari kepala hingga kaki. Rilekskan otot kepala bagian atas, wajah, otot-otot wajah di sekitar kelopak mata, pipi, hidung, mulut, telinga. Rilekskan otot di sekitar leher, turun ke bawah ke bahu, longgarkan, lepaskan ketegangan yang ada di sekitar bahu. Seharian otot bahu Anda pakai untuk menunjang leher Anda, maka sekarang saatnya Anda rilekskan, lepas. Rilekskan otot di dada, perut, kembali ke punggung bagian atas, punggung bagian bawah, kalau kita bisa rileks, oke. Kalau otot kita tidak bisa rileks, cukup izinkan saja otot tubuh kita belum bisa rileks. Maka otomatis otot-otot tubuh kita sudah rileks. Cukup hanya mengizinkan saja. Rilekskan otot lengan, tangan, jari-jari,
otot bokong yang menekan kursi ataupun matras atau kasur di mana kita berbaring. Otot paha, lanjut ke betis, dan telapak kaki. Sekarang rasakan tubuh kita yang sedang ada di sini di saat ini. Rasakan gravitasi dari tubuh kita. Sadari tubuh kita yang di sini di saat ini. Jikalau ada pikiran yang hadir atau emosi yang hadir, cukup sadari saja dan bawa kembali kesadaran menyadari tubuh yang sedang di sini di saat ini. Apapun yang muncul dalam ruang kesadaran kita, tidak perlu kita tolak, biarkan hadir, biarkan juga dia pergi. Kita tetap menyadari tubuh kita yang sedang di sini di saat ini. Seberapa banyak pun pikiran yang muncul, it's okay. 1, 2, 5, 10, it's okay. Tidak perlu ditahan, tidak perlu diblok. Dengan lembut bawa lagi batin kita, kesadaran kita, menyadari tubuh yang sedang di sini di saat ini. Kita seharian, mulai dari bangun tidur sampai saat ini, mungkin kita tidak menyadari keberadaan tubuh kita.
inilah saatnya kita menyadari tubuh kita. Oke, sekarang istirahatkan sejenak batin kita, rileks saja dalam kesadaran yang apa adanya, alami, terbuka, kita hanya beristirahat saja. Oke, sekarang kita bawa kesadaran menyadari tubuh yang sedang bernafas. Setiap saat kita bernafas, tapi kita luput menyadari kita yang sedang bernafas. Kini saatnya kita menyadari tubuh kita yang sedang bernafas. Kita menyadari nafas yang masuk, nafas yang keluar. Kita tidak perlu mengatur irama nafas kita. Kita hanya mengetahuinya saja. Mengetahui nafas yang masuk, nafas yang keluar, nafas yang alami. Nafas yang memberi kita kehidupan. Namun, kita jarang menyadarinya. Kita menyadarinya bisa melalui sensasi yang ada di ujung hidung saat nafas masuk dan nafas keluar. Atau juga kita bisa menyadarinya melalui gerak kembang kempisnya otot dada ataupun dinding perut. Oke, sekarang kembali kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya. Lepaskan perhatian kita pada nafas yang masuk dan keluar. Kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya, terbuka.
buat teman-teman yang matanya terpejam, pelan-pelan bisa membuka matanya. Menyadari sekeliling. Merasakan kehadiran yang ada di sini. Oke, meditasi selesai. Ya, oke, teman-teman, Anda boleh dan bisa ini ya, melepaskan mungkin kalau ada yang belum terbiasa dengan durasi yang cukup panjang ini ya. Ya, ternyata ini 15 menit lebih, kurang lebih 16-17 menit. Oke, gerak-gerakkan tubuh Anda supaya tidak kaku, terus kemudian Anda boleh bisa menggosok-gosokkan lengannya, ya. Oke, ya, gimana latihan yang baru saja kita jalani? Boleh kasih 1-2 komen gimana pengalaman baru saat ini saja, terutama yang mungkin baru pertama kali join. Mungkin ada yang baru pertama kali join ya. Bagaimana pengalaman Anda di awal ini? Bisa mengikuti? Oke, semoga ya. Tapi pun kalau masih bingung, barangkali pernah berlatih meditasi dengan metode yang berbeda, ini agak berbeda gitu ya metodenya, nggak apa-apa. Itu sangat bagus kalau dalam kondisi yang bingung. Karena apa? Karena berarti di situ ada perhatian, yang ada perhatian. Makanya bingung. Kalau nggak ngerti tapi nggak bingung, itu yang wah, berarti tadi nggak ada perhatian. Oke teman-teman, malam ini topiknya itu mengikuti Tergar Indonesia di bulan Mei. Ya, kebetulan juga Bro Eripin yang menemani saya pada malam hari ini adalah PIC-nya. Jadi bulan ini itu topiknya, judul besarnya itu adalah, kalau boleh dirangkumkan tuh, sebetulnya kita ini siapa, gitu ya. Apakah betul bahwa kita itu adalah orang yang kita pikir, ya, seperti yang kita pikir. Nah, itu menarik. Kenapa, teman-teman? Karena tanpa kita sadari, kita ini terjebak pada satu pandangan bahwa kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi kita ini seperti apa yang kita pikirkan. Dan itu pandangan yang keliru yang bisa kemudian menyesatkan kita. Gitu ya. Menyesatkannya gimana? Ya, menyesatkannya itu membuat kita jadi menderita karena pandangan keliru tersebut. Maksudnya menyesatkan itu di situ. Ya. Oke, teman-teman, saya akan sharing tentang materi pada hari ini. Bagaimana dengan gambarnya, gambar slide-nya bisa terlihat di layar monitor Anda dengan baik? Terlihat sih. Oke, terima kasih. Nah, Fatwa juga sudah ngasih uh, reaction ya. Terima kasih juga Bro Arifin. Oke, nah teman-teman, ini tentang identitas diri. Jadi pada malam hari ini kan topik kita itu adalah ini ya, membongkar mitos identitas. Jadi apakah sebetulnya yang kita pikir itu adalah identitas kita? Apakah kita ini harus ya menciptakan satu identitas agar supaya kemudian kita menjadi naik?
harga diri kita naik, kemudian segala status kita tuh juga ikut naik. Apakah karena identitas yang kita bentuk? Mari kita bongkar bersama-sama ini. Jadi bicara soal identitas diri, teman-teman, itu kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, di masyarakat, itu kan terlihat ada dua ya. Yang pertama ada sekelompok orang yang ya bisa dikatakan cukup menderita, bukan cukup, tapi menderita ya. Penderitaannya ini penderitaan yang diciptakan oleh sendiri, oleh dirinya sendiri. Kenapa dikatakan penderitaan yang diciptakan oleh diri sendiri? Karena mungkin juga ya teman-teman, mungkin ada di antara Anda juga yang sempat mengalami seperti ini atau mungkin sampai saat ini mengalami seperti yang gambar seorang wanita, gambar kartun seorang wanita, di mana dia melabeli dirinya. Jadi dia membentuk citra dirinya itu bukan yang positif tetapi yang negatif. Ya, ugly, fat, nerd, loser gitu ya. Cukup banyak ya, cukup banyak di sekitar kita itu orang-orang melakukannya tanpa sadar membentuk dirinya seperti itu. Mengidentitaskan dirinya itu seperti itu. Satu personal yang jelek, yang gendut, terus yang kurus, kering gitu ya, yang aneh gitu ya, nerd aneh gitu. Saya ini aneh orangnya. Pernah dengar nggak teman-teman? Ada orang mengaku dirinya itu, aku ini orang yang aneh loh. Aku ini gendut, aku ini kurus, aku ini jelek, aku ini pecundang. Teman-teman, pernahkah Anda mendengar orang yang ada di sekitar Anda mengatakan seperti itu? Coba teman-teman bisa juga kasih komen ya. Atau sebaliknya sambil kasih komen boleh gitu ya. Mungkin Anda pernah menjumpai orang yang ada di sekitar Anda seperti itu atau bahkan Anda pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya. Jujur saja saya dulu juga mengalami seperti itu, teman-teman. Saya berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjadi orang yang kelihatan tuh pintar gitu ya. Terus kemudian ya berusaha untuk seperti itu. Kenapa? Ya, mungkin ini juga salah satu akibat kesalahan saya memaknai informasi yang saya tangkap, gitu ya. Mendengar orang-orang di sekitar saya mengatakan kamu harus jadi orang itu yang begini, begini, begini. Jadi kayak ada listnya gitu ya. Kamu harus jadi orang yang baik, kamu harus jadi orang yang pintar, kamu harus jadi orang yang begini, begitu, dan sebagainya, sebagainya. Mungkin orang-orang tersebut niatnya itu baik gitu ya, supaya kita itu hidupnya lebih sejahtera, lebih bahagia. Gitu. Tapi caranya itu kemudian membuat kita kalau tidak bisa nyampe kepada apa yang disarankan, maka kita bisa kontra gitu ya, kembali ke diri kita. Akhirnya kita mengatakan diri kita ini bodoh, mengatakan diri kita ini kurang berisi, terus dan sebagainya dan sebagainya. Oke, terutama pada saat di fase-fase remaja, gitu ya. Hal-hal seperti ini seringkali muncul. Makanya kalau di sekolah gitu, waktu zaman saya itu di waktu remaja, fase-fase remaja, ya mungkin kalau saat ini dikenal sebagai istilahnya itu bullying kan, ya. Nah seperti itu. Nah ada kelompok individu gitu ya, itu untuk mengatasinya maka dia berusaha mencapai sesuatu yang membuat mereka rasa bisa membuat status sosialnya itu naik, harga dirinya naik. Maka yang paling
yang paling umum adalah mengejar gelar, ya kan? Mengejar gelar, mengejar status sosial. Itulah sebabnya orang-orang kemudian kan flexing, memaksakan diri untuk terlihat seperti orang kaya, ya. Memaksakan diri untuk seperti orang pandai. Jadi memaksakan diri. Maka itu banyak juga kan kasus-kasus pemalsuan, pemalsuan artinya pemalsuan profesi. Sebetulnya dia bukan seorang dokter, tapi mengaku dia sebagai seorang dokter dan berani praktek lagi, berani melakukan suntikan lagi, berani memberikan obat lagi, gitu ya kan. Ada beberapa waktu yang lalu sampai tertangkap ya, untungnya tertangkap walaupun sudah cukup banyak korban ya. Itu untuk apa? Tidak lain semuanya itu adalah untuk menciptakan satu identitas, identitas diri kita. Gara-gara kita ini salah memaknai identitas, ya identitas diri, menempatkan identitas itu sebetulnya seperti apa, ya, maka akhirnya yang terjadi seperti itu. Oke, ya teman-teman, apakah Anda pernah melihat keadaan seperti itu di sekeliling Anda, atau Anda sedang mengalaminya? Silakan teman-teman memberikan sharingnya. Nah, nanti bisa minta tolong Bro Eripin bacakan ya di komentar kalau ada komen. Ya, bagaimana? Ada yang mau sharing untuk hal seperti ini? Ada, Bro Eripin? Bisa dibantu untuk melihat komennya apa ini? Ya, boleh kok. Ada komen sih, tapi sekitar komentar sepertinya. Sesekali Oh, masih melakukan itu ke diri sendiri, Pak. iya, iya. Oh, Ya, terus sebentar. Saya unmute. Oke, Halo, silakan. selamat halo. malam, Pak Ya, Hema dan malam. Iya, Eri. Ya, oke. kalau boleh sharing mengenai identitas diri, biasanya kita, ya tentu kalau di dalam pelajaran aku biasanya pernah belajar kalau misalkan salah satu kebutuhan manusia itu adalah untuk diterima gitu, Ya, pengakuan gitu, iya, pengakuan diri untuk bisa diterima di dalam sebuah eh, se- sebuah kok kelas sosial mungkin iya, atau iya. dalam masyarakat gitu. Nah, untuk itu biasanya seseorang itu membangun citra dirinya sehingga seseorang itu dirasa cocok nih dengan sebuah kelompok masyarakat gitu. Sehingga dia eh, menampilkan yang menurut dia itu ya kalau bisa seperti itu dia bisa diterima gitu. Mm, mm. Biasanya kayak gitu. Iya, iya. Itu Kalau keadaan secara umum masyarakat seperti itu ya, memang ya. Oke, ya, thank you, Ivan. Nah, teman-teman, makasih Mas. ya, terima kasih saya juga terima kasih ya atas sharingnya, Ivan. Ya, kita kalau lihat gambar di layar di monitor Anda, di mana ada semacam kotak merah gitu, bahwa ketika kita berusaha untuk menciptakan identitas diri, tanpa kita sadari, sebetulnya kita justru mempersempit, ya, mempersempit diri kita, mempersempit potensi kita untuk bertumbuh. Karena kita sudah mengkotak-kotakkan bahwa kalau saya itu tidak mencapai posisi ini, maka saya akan dicap di label orang yang tidak berguna, orang yang tidak sekelas, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi seolah-olah diri kita itu baru dipandang berharga kalau kita masuk di dalam kelas tersebut. Nah, apakah memang seperti itu keadaan atau kondisi kita yang sesungguhnya? Apakah memang seperti itu manusia itu? Oke,
Nah, teman-teman, guru kita Yonggi Mingyur Rinpoche mengatakan, ya, sebetulnya ada tentang tiga diri, tapi yang kita bahas pada malam hari ini kita fokuskan pada dua sense of self, gitu ya, sense of self. Yang pertama itu ada unhealthy sense of self atau rasa diri yang tidak sehat. Di mana guru kita mengatakan, ini saya cuplik dari wawancara beliau di satu kesempatan begitu ya. Jadi beliau mengatakan bahwa rasa diri yang tidak sehat, jadi unhealthy sense of self, jadi diri kita itu sebetulnya ada tiga seperti yang tadi saya katakan, tapi yang kita bahas di sini ada dua ya. Rasa diri yang tidak sehat itu tidak fleksibel. Karena tidak ada fleksibilitas, dia tetap apa yang kita sebut permanen, menjadi sempit, independen, ingin mengontrol segalanya. Jadi jika menggabungkan semua ini, akan membuat banyak stres, banyak rasa sakit, banyak kekhawatiran, dan tanpa fleksibilitas. Rasa diri yang tidak sehat itu hanya ilusi, not real, tidak nyata. Gitu. Anda melihatnya seperti batu, tetapi sebenarnya bukan batu, itu busa cukur. Ini adalah satu ilustrasi. Ya, jadi teman-teman, ketika kita itu terjebak pada satu pemahaman bahwa kita harus membentuk diri kita tuh seperti ini, seperti itu, maka kita terjebak pada satu pemahaman diri kita ini jadi solid. Diri kita ini sepertinya tuh solid, satu utuh. Ya. Terus kemudian diri kita ini mandiri. Diri kita ini tidak berubah. Jadi sebab itulah banyak orang yang mengalami power syndrome. Ketika sudah menduduki satu jabatan, kemudian ketika masanya itu sudah selesai, karena dia merasa bahwa dirinya itu adalah seorang penguasa, maka dia tetap merasa dirinya itu sebagai penguasa. Itu adalah satu yang dinamakan satu keadaan rasa diri yang tidak sehat. Karena bahwa segala sesuatunya itu kan impermanen, berubah, tidak ada yang tetap. Tapi sulit kita untuk melepas status kita, melepas keadaan. Hari ini misalkan, kita lagi pegang banyak harta nih. Karena satu dan lain sebab, ketika hartanya itu habis karena apa dan sebagainya, kita nggak bisa terima. Dan kita terus merasa bahwa status saya itu ada di atas. Nah, itu adalah unhealthy sense of self. Ya. Jadi rasa diri yang tidak sehat. Itu yang menyebabkan akhirnya kita ini menderita. Ya, banyak kekhawatiran. Nah, kalau ketika kita masih menjabat satu posisi, misalkan di perusahaan sebagai presiden direktur atau manajer yang top gitu ya, top manager, maka seringkali kita jadi stres, muncul kekhawatiran. Apalagi kalau kita mendekati masa pensiun gitu ya, kurang setahun pensiun, banyak orang stres itu karena apa? Aduh, kalau biasanya itu saya kemana-mana, tas selalu dibawakan, kalau masuk ke satu ruangan, selalu dibukakan pintunya. Hal-hal macam begitu itu, karena identitasnya itu sudah melekat sebagai seorang presiden direktur, maka sulit buat kita itu untuk bisa menerimanya. Oke. Nah, sebaliknya, di sisi yang lain, guru kita mengatakan ada yang namanya rasa diri yang sehat, healthy sense of self. Ya. Yang satunya lagi itu nanti, yang ketiga itu adalah the luminous self. Jadi diri yang melampaui diri. Diri yang melampaui diri. Tapi tidak kita bahas karena itu pada pembahasan di level yang lain. Di sini kita membahas dua ini saja. Nah, apa rasa diri yang sehat itu?
rasa diri yang sehat dikatakan oleh guru kita, rasa diri yang sehat itu lebih seperti terhubung, dia itu saling tergantung, seperti welas asih, ya, dan ketidakpermanenan, kebijaksanaan. Jadi apa yang kita sebut rasa diri yang sehat adalah kesadaran, welas asih, dan kebijaksanaan. Itulah sebetulnya hakikat dari kita yang sesungguhnya. Sebetulnya kita nggak butuh menciptakan diri kita yang harus lebih bagus, yang seperti gimana itu nggak perlu. Karena pada hakikatnya kita sudah sangat-sangat sempurna. Ini sudah sempurna, sangat-sangat sempurna lagi. Ini cuma satu ungkapan yang maksudnya itu menunjukkan bahwa sebetulnya kualitas diri kita ini sudah selesai, sudah bagus. Kita nggak perlu merasa rendah diri, sekalipun mungkin saat ini posisi kita masih ada di bawah. Atau mungkin saat ini kita masih nakal, gitu ya, masih cukup sering kita tuh melakukan kenakalan-kenakalan. It's okay. Yang kita perbaiki bukan diri kita sebetulnya. Apa itu? Attitude kita, sikap kita, kebiasaan kita, ya. Yang mungkin kita punya kebiasaan suka menunda-nunda, suka terlambat kalau hadir di dalam meeting, terlambat dalam masuk ke tempat kerja, gitu ya. Ya kita perbaiki di habitnya. Kita tidak menuduh kepada personal diri kita. Karena kalau tidak, nanti kita akan menjadi yang tadi seperti gambar kartun cewek tadi itu ya. Kita menunjuk pada dirinya sebagai loser, sebagai nerd, terus fat, dan lain sebagainya. Not good enough. Okay? Jadi rasa diri yang sehat adalah kesadaran, welas asih, dan kebijaksanaan. Selanjutnya guru kita mengatakan, saya pikir ini sangat penting untuk terhubung dengan rasa diri yang sehat. Jadi ketika kita terhubung dengan rasa diri kita yang sehat, yaitu terhubung dengan kesadaran, welas asih, dan kebijaksanaan, dampaknya apa? Jadi setelah Anda terhubung dengan rasa diri yang sehat, jadi ketika kita sudah terhubung dengan kesadaran, welas asih, kebijaksanaan, ya, Anda tidak bisa bertahan tanpa orang lain. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kita menjadi sadar bahwa diri kita seperti itu, maka orang lain pun juga seperti itu. Kita tidak lagi memandang rendah orang lain, kita tidak lagi memandang orang ini punya status yang seperti apa, karena mereka pun seperti kita. Kualitas mereka juga bagus, hakikat sejati mereka itu juga sempurna, ya. Dan kita sadar bahwa dalam kehidupan yang relatif ini, kita ini masih saling bergantung. Nggak bisa kita merasa bahwa saya nggak butuh kamu, karena statusmu itu di bawah saya, maka saya nggak butuh kamu, karena posisi kita berbeda. Kita tidak bersikap seperti itu, malah justru kita sadar. Apapun posisi kita tetap bergantung juga pada manusia yang lain. Nah, disitulah muncul satu rasa toleransi, kemudian muncul rasa saling menghargai, kita juga bisa berbelas kasih, ya, berbelas asih. Gitu. Nah, seperti itu akhirnya yang muncul. Orang lain adalah bagian dari Anda. Jadi kemudian ada kesadaran di situ, kemudian ada kebijaksanaan. Jadi itu terhubung dengan rasa diri yang sehat. Oke. Nah, selanjutnya guru kita pada satu titik beliau mengatakan begini, ketika kita melihat diri itu melalui pandangan kosongan emptiness, gitu ya, kita tidak membahas yang ini, ya, atau pandangan meditasi, kesadaran, hanya menyadari, hanya melihat, itu adalah kebijaksanaan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya atau intinya adalah lihatlah diri kita sebagaimana apa adanya. Kita tidak perlu
melabeli diri kita itu macam-macam, lihatlah diri kita itu sebagaimana apa adanya. Itulah kebijaksanaan. Namun kalau bicara soal skill, kalau begitu, apakah kita tidak perlu meningkatkan skill kita? Apakah kita tidak perlu belajar, menambah wawasan? Oh, itu perlu. Itu persoalan yang berbeda, dua hal yang berbeda dengan yang kita bahas tentang ini. Skill itu adalah keahlian yang perlu kita asah untuk membantu kita menjalani hidup ini. Tetapi persoalan kualitas diri kita itu sudah selesai karena diri kita ini sudah pada hakikatnya sudah sempurna. Jadi identitas diri itu jangan kemudian dipakai sebagai sebuah alat agar diri kita itu terpandang. Terus kemudian juga jangan kemudian di identitas diri itu mematikan diri kita. Kita melabeli diri kita yang tadi itu ya, yang tidak sehat seperti tadi mengatai dirinya itu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, loser, pecundang, orang yang aneh dan sebagainya. Jangan gunakan identitas diri itu seperti itu. Oke? Nah, teman-teman, bagaimana cara kita melatih melihat diri kita sebagaimana adanya? Begitu saya mengajak teman-teman membawa dalam meditasi, ya. Nah, caranya adalah kita cukup beristirahat saja, ya, batin kita beristirahat saja. Terus kemudian pada saat kita beristirahat, seperti bayangkan seperti gunung gitu ya, gunung di mana gunung itu stabil, diam, dan di sekitar gunung itu ada awan gitu ya. Ada awan yang bentuknya itu cantik, ada awan yang bentuknya itu jelek. Itu adalah ibarat pikiran kita, emosi kita. Yang mana kalau kita itu terhanyut oleh pikiran dan emosi, itulah yang kemudian menjebak kita untuk menciptakan identitas. Nah, kita tidak terjebak, kita tidak terhanyut oleh awan, kita tidak terhanyut oleh pikiran dan emosi, tapi kita hanya diam, beristirahat apa adanya. Disitulah kita bisa dengan jelas, dengan melalui pandangan yang terang, kita melihat bahwa selama ini yang membuat kita itu menciptakan identitas sebetulnya adalah pikiran atau awan. Ya, di mana kalau itu yang menciptakan berarti dia berubah-ubah. Sebab itulah dia menjadi tidak sehat dan membuat kita jadi menderita. Oke, teman-teman, mari siapkan postur meditasinya, tegak luruskan tulang punggung Anda, tegak lurus dengan rileks. Oke. Bisa dengan memejamkan mata, tarik nafas yang panjang dan dalam melalui hidung, tahan sejenak dan lepas lewat mulut. Kita lakukan bersama-sama. Istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya. Just as it is.
Diam seperti gunung, beristirahat seperti gunung, jikalau ada pikiran yang muncul, perasaan yang muncul, biarkan saja. Pikiran dan perasaan persepsi, itulah yang selama ini menghanyutkan kita untuk membentuk identitas diri kita. Identitas yang tidak sehat, yang bisa menjebak kita diri kita yang sehat sesungguhnya adalah kesadaran, cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan persepsi kita. Diri kita yang sehat adalah kesadaran yang bisa melihat berubah-ubahnya pikiran, berubah-ubahnya perasaan. Kita berdiam apa adanya, biarkan pikiran muncul, bertahan, pergi. Oke, sekali lagi tarik nafas yang panjang dan dalam melalui hidung, tahan beberapa saat dan lepas lewat mulut.
Oke, untuk teman-teman yang kondisi matanya tertutup, bisa dibuka perlahan-lahan, lembut, pelan. Oke, meditasi selesai. Eh, Ya, ya, kok ada ya. yang mau bertanya dari Ivan? Apakah masih ada waktu? Oke, mungkin satu pertanyaan ya. Ya, kita ada Ya, waktu. Satu atau dua pertanyaan ya. Semoga kita bisa. Ya, kita ada waktu 3 menit. Silakan. Ya, ya, silakan. Iya, selamat malam, Pak Hema. Em, Ivan. di sini aku mau tanya kok, Mbak, guru kita Myurin Poche pernah bilang kalau misalkan kesadaran itu bagaikan sebuah luasnya angkasa gitu, ya, sky, langit. Kemudian ya pikiran, perasaan itu bagaikan sebuah ya awan, cuaca. Berarti sebenarnya kesadaran itu sedari awal pun dia nggak pernah on off, tapi selalu ada gitu. Namun misalkan nih, ketika kita sedang bermeditasi, kita memegang sebuah objek, kita memilih sebuah objek. Nah, tapi ketika kita get lost dari objek tersebut, apa yang terjadi pada kesadaran di saat tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan ketika di saat tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, saya coba untuk eh, me- berbagi ya. Pada saat kita lost terhadap objek yang kita pakai sebagai objek meditasi kita, pertanyaannya itu di mana kesadaran kita saat itu? Kira-kira seperti itu ya yang ditanyakan. Halo, Ivan. Halo ya, oh sorry. Ya, Iya, apa yang terjadi pada kesadaran kita pada saat itu? iya. Eh, Sebetulnya apakah kesadaran itu tetap ada, tidak kemana-mana, karena dia tidak di mana dan tidak kemana-mana, karena selalu ada kan. Ketika kita lost, ya kita karena terhanyut oleh pikiran kita yang membuat kita lost tadi itu. Jadi sehingga seolah-olah kita tidak lagi bersama dengan kesadaran. Padahal kita masih ada di dalam kesadaran. Sama seperti ketika kita seperti kesadaran itu seperti angkasa, ketika kita itu bersama awannya, angkasa tetap angkasa ada, dia nggak hilang walaupun kita bersama dengan awan. Jadi kesadaran itu tetap ada, kitanya saja yang terhanyut oleh pikiran kita atau emosi kita. Seperti itu. oke, Ah, berarti apa yang terjadi dengan kesadaran kok? ya nggak terjadi apa-apa, yang dia tidak Em, dia tidak diciptakan, dia tidak menciptakan, dia selalu ada di situ. Nggak terjadi hmm, apa. Hmm. ya karena objek utama kan kayak di hijack gitu kan oleh mungkin pikiran atau perasaan lainnya Ya, gitu. ya kita terhanyut oleh pikiran kita, terhanyut terbawa oleh pikiran kita. Sedangkan tidak terjadi apa-apa dengan kesadaran. Karena kesadaran seperti Minjudin Boce katakan tidak bisa dibakar juga, mau diapa-apakan juga nggak bisa karena dia beyond, ya di luar sudah sesuatu yang di luar. Oh ya, baik kok. Berarti pada saat itu kesadaran kita sedang melemah atau seperti apa kok? Bukan, Sehingga bisa terhanyut atau gimana kok? ya yang terhanyut kan pikiran kita, kita sendiri, batin kita yang terhanyut oleh pikiran. Ya. Kesadaran tidak, kesadaran itu sepertinya selesai. Kita tidak, eh, artinya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain kesadaran. Kita Mhm. mau bahas kayak apa, nggak, karena itu tidak bisa dijangkau gitu ya. Oke, berarti antara batin dengan kesadaran itu berbeda kok. Em, Batin itu adalah bagian dari kesadaran dan kesadaran itu adalah kualitas dari batin itu sendiri, kualitasnya nggak bisa terpisahkan juga. Batin Berarti itu ketika batin kita
terhanyut, berarti kesadaran kita terhanyut juga. Enggak dong. Karena kesadaran itu kan berada di dalam batin kita berada dalam kesadaran. Kita bisa tahu mikir kan karena kita dalam kesadaran. Kalau nggak ada kesadaran, kita nggak pernah tahu kalau kita Oh, ini pikiran. berarti batin itu bagian dari kesadaran, dan ketika kita get lost, berarti bagian batin tersebutlah yang merupakan bagian besar dari kesadaran yang get lost saat itu gitu kok. Iya, Bilang gitu, oke. kesadarannya sih tidak. Oh, oke. Baik kok. Kemudian ketika get lost itu apa yang harus kita lakukan kok? Hanya Uh, menyadari atau gimana? ya kita kembali lagi ke taruhlah kalau kita itu bermeditasi atau kita sedang melakukan sesuatu, ya kita kembali ke aktivitas kita itu tadi. Kita Oh, kembali. dengan tanpa menilai kalau kita get lost gitu, tanpa judgement gitu. Betul. Oh, oke. Iya, soalnya aku pernah dengar kalau Guru Rinpoche bilang ketika kita get lost, it's okay gitu. Yang penting Iya, kita menyadari bahwa ya yang sedang dominan itu kita sadari gitu. Nanti kan lama-lama juga berganti tanpa iya, menjudge atau tanpa upaya untuk mengubahnya secara langsung, ya biarkan itu muncul gitu. Dan iya, ya, kita hanya menyadari saja, dan lama-lama juga nanti akan ketika menyadari itu langsung kita juga perlahan-lahan akan kembali ke objek utama gitu. iya, Nah, ya. demikian kok. Thank you ya. Oh, Tadi oke, thank you. ada, ya, mungkin ada yang tadi mau satu lagi saya tadi kelihatan eh, yang mau tanya itu ya. Tuh, satu lagi aja. Kalau satu lagi yang duluan sih ini bagaimana menahan emosi. Iya, emosi eh, seperti guru kita katakan nggak perlu ditahan, tapi juga tidak perlu diikuti. Tidak perlu ditahan bukan berarti kita ngikuti emosi. Contohnya misalkan saya marah nih, ya saya sedang marah nih. Saya tidak perlu menahan kemarahan saya, tapi saya juga tidak mengikuti amarah saya. Jadi tidak kedua-duanya, tidak nahan, juga tidak mengikuti. Terus apa yang kita lakukan ketika kita emosi? Nah, singkat ceritanya, kita bisa nanti next time ya, kita gunakan objek emosi. Ketika kita emosi, sebetulnya ada sensasi yang muncul di dalam tubuh kita. Contoh saja ya, kalau saya marah, itu rahang saya ini kaku sekali. Nah, pada saat itu terjadi, saya bisa menggunakan kekakuan, sensasi kaku yang ada di rahang saya ini sebagai objek meditasi, objek perhatian saya. Jadi tidak lagi kepada objek yang membuat saya marah, atau seseorang yang membuat saya marah, atau kejadian yang membuat saya marah, tetapi saya membawa kesadaran pada sensasi yang terjadi di rahang saya, rasa kakunya ini. Gitu. Jadi ini sebagai objek. Itu kalau kita melakukan dengan pendekatan mengubah, mentransform sensasi yang berasal dari emosi menjadi objek meditasi. Tapi juga bisa kalau kita di level-level berikutnya mengubah amarah emosi menjadi objek cinta kasih welas asih. Atau pada level di berikutnya lagi kita bisa mentransform objek marah kita, emosi marah kita sebagai objek kebijaksanaan. Ya, jadi kita bisa menggunakan 3 pendekatan itu. Semoga jawaban singkat ini bisa dipahami. Tapi next time bisa kita diskusi lebih panjang ya tentang emosi. Oke, teman-teman, terima kasih sekali. Terima kasih sekali atas partisipasi Anda, terus kemudian proaktif Anda untuk bisa diskusi ya. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawa manfaat untuk diri kita, untuk orang-orang yang di sekitar kita, dan buat semua makhluk hidup. Untuk itu, kita akan akhiri latihan pada malam hari ini dengan dedikasi penutup yang akan dibacakan oleh Bro Eripin. Oke, terima kasih, Ko Hema.
Silakan. Juga pada para peserta juga teman-teman sekalian sudah aktif. Ya, durasinya memang tidak gitu panjang. Ya, ada saran untuk mungkin panjangin. Oke, kita bacakan bersama-sama satu kali saja. Jadi setelah kita latihan hari ini, kita juga limpahkan juga manfaatnya jika buat yang lainnya. Dedikasi penutupan. Melalui kekuatan dari praktik berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Eripin, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga semangat berlatih tetap ya selalu, karena ini sesuatu yang sangat bermanfaat kalau menjadi sebuah kebiasaan kita. Ya. Kebiasaan untuk bermeditasi, kebiasaan untuk mengenali kesejatian diri kita. Oke, sampai ketemu di lain latihan, kesempatan latihan. Ya, Oke, terima kasih juga semuanya. bye.